Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan Allah kami, yang telah memberikan kepada kami anugerah keselamatan dan segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hingga sekarang ini. Semuanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati segala sesuatu yang baik yang datang daripada Engkau. Hari ini persiapkanlah ya Tuhan diri kami, dan kami menyiapkan diri kami untuk menikmati hadirat-Mu dalam pujian penyembahan, dan juga melalui firman-Mu dan perjamuan suci. Mari ya Tuhan, beracaralah dalam ibadah ini. Kuasailah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau saja dipuji-puji dan dipermuliakan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Haleluya, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan di ibadah ini. Haleluya. Katakan, berkuasa di bumi ini sudah, berkala dalam kemuliaan. Dialah
yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, itu tidak pernah membatasi kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, pengorbanan-Mu yang termulia yang menyelamatkan kami Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Kau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah Bapa mulia, seumur hidupku Engkau ku sembah. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Kau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Tuhan,
Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau, Yesus, di dalam hidup kami. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Mari angkat tangan kita, katakan, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Siapakah yang layak kami andalkan ya Tuhan, selain hanya kepada Engkau saja, Allah yang kuat kuasanya melebihi apapun juga. Amin. Berbahagialah setiap orang, kami yang berlindung kepada Engkau, menikmati segala kebaikan Tuhan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan ini. Sebentar kalau kami mendengarkan firman Tuhan, itu pun pertolongan Tuhan. Ada keajaiban dalam firman-Mu. Karena firman-Mu itu bagai pedang bermata dua, yang lebih tajam dari pedang itu sendiri, yang mampu ya Tuhan memberikan koreksi, dan juga mampu ya Tuhan memperbaiki hidup kami, agar hidup kami ini semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu di gereja ini dalam sukacita kita, dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan suci. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai 21. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka,
dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang juga saya kasihi, di dalam kehidupan kita sebagai orang Timur, kita diajar untuk memberikan perhatian kepada tamu-tamu, memberikan jamuan terbaik, sambutan terbaik kepada para tamu kita. Kita biasanya tidak hanya mengajak mereka duduk, dalam kesempatan-kesempatan tertentu kita mengajak mereka makan. Kalau di rumah tidak ada makanan, kita mengajak mereka untuk keluar menjamu mereka di rumah-rumah makan tertentu. Itu adalah hal kesopanan, adalah hal yang biasa bagi orang-orang Timur, sebagaimana juga bagi orang-orang Israel. Menjamu tamu, memberi kehormatan kepada tamu adalah sesuatu hal yang lazim di zaman Yesus Kristus hidup. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, kalau tamu itu 1, 2, 3, 5 orang, oke lah. Tapi kalau 5.000 orang laki-laki tidak termasuk perempuan, apakah kita masih bisa tersenyum untuk menjamu mereka? Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mereka? Tentu kita akan pusing, bukan? Bagaimana kita bisa menjadi seorang tuan rumah yang baik yang melayani ribuan orang itu. Dan pada hari ini kita mendengarkan kalimat-kalimat peristiwa yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus, yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah tuan rumah yang baik, yang memberikan pelayanan dan penghormatan kepada para tamunya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan bagaimana setelah Yesus itu mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, ia ingin segera menyingkir lalu mengasingkan diri di tempat yang sunyi hanya bersama dengan murid-muridnya. Kenapa? Apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis mungkin saja bisa terjadi pada Yesus Kristus. Bisa saja kematian Yohanes Pembaptis juga dirasakan sebagai sebuah duka cita mendalam, karena Yohanes Pembaptis pernah disebut-sebut oleh Tuhan sebagai nabi yang paling besar, dan sekarang ia mati dibunuh. Ia ingin menyendiri, ia ingin sunyi, ia ingin berada dalam kesepian bersama murid-muridnya. Harapan itu sudah terngiang dalam benak Tuhan. Sebuah tempat yang sunyi di mana ia bisa merenungkan diri bersama dengan murid-muridnya, bercengkrama jauh dari keramaian. Tetapi tiba-tiba ketika ia mendarat, dari menyeberangi danau ia mendarat,
didapatinya banyak orang, 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam kondisi seperti itu, apa kalau kita itu jadi seperti Yesus ya, apa yang akan kita lakukan? Aduh, aku pengen istirahat, aku ingin menyendiri, aku ingin menenangkan diri. Ini gangguan ini. Ini orang-orang bikin masalah ini. Ini orang-orang bikin rencana harapanku bakal batal ini. Yesus bisa saja berkata, yuk kita kembali berlayar ke danau, cari tempat yang tidak ada kemungkinan mereka akan datang. Bisa saja seperti itu. Toh mereka ini orang-orang biasa. Mereka ini bukan para pejabat. Mereka bukan orang-orang yang terhormat, Bapak Ibu sekalian. Bagi kita, bukankah kita itu, ya bukan hanya Bapak Ibu, saya dan kita semuanya, kita diajar oleh budaya, oleh dunia ini, kita itu menghormati orang-orang yang punya jabatan kedudukan lebih tinggi daripada kita. Kita cenderung agak mengabaikan, tidak menganggap penting kalau ada orang-orang yang kondisinya rakyat jelata biasa, orang-orang biasa yang tidak pernah punya andil dalam kehidupan kita atau kita bisa andalkan dalam kehidupan kita. Kita menganggap mereka menjadi orang-orang yang biasa saja, bahkan pengganggu-pengganggu dalam kehidupan kita. Itu secara pribadi saya renungkan. Kalau ada seorang bertamu ke pastori dan orang itu adalah orang terpandang, sambutan saya apakah sama dengan saya ketika menerima orang yang saya anggap tidak punya andil dalam gereja ini ketika datang lalu ingin menyampaikan ngobrol sesuatu dengan saya? Apakah sambutan saya akan sama? Apakah doa yang saya akan naikkan dan panjatkan akan sama? Ataukah ada perbedaan di sana? Itu menjadi perenungan bagi diri saya. Saya rindu saya bisa melayani setiap orang tanpa memandang dia itu siapa, sama baiknya. Tapi toh Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering kali meluangkan waktu untuk orang-orang yang penting. Bahkan menyediakan budget-budget tertentu untuk orang-orang yang kita anggap penting. Tetapi untuk orang-orang yang biasa bisa kita jadikan lain kali sajalah. Atau kalau perlu dilakukan sesuatu yang biasa sajalah. Bukankah itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Hari ini kita melihat Yesus Kristus itu beda. Beda jauh daripada kita semuanya. Ketika ia ingin beristirahat, ingin menenangkan diri, lalu rakyat jelata ini, karena jumlahnya banyak, pasti tidak banyak orang penting di sana. Ini rakyat-rakyat biasa, orang-orang biasa datang mau menemui dia. Menarik ketika dituliskan oleh Injil Matius, Yesus bukannya merasa terganggu, tetapi tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perhatian Yesus kepada jiwa-jiwa siapapun dia luar biasa. Dalam tanda petik ia siap diganggu oleh setiap orang. Tidak harus kita itu menjadi orang tertentu dulu baru bisa menemui Tuhan, tidak harus. Tidak harus kita itu menjadi orang dengan tipe tertentu dulu. Kalau kemudian kita bisa menggerakkan belas kasihan Tuhan, tidak. Tetapi siapapun kita, 1 kali 24 jam. Artinya sehari penuh, sebulan, setahun, hati Tuhan, tangan Tuhan terbuka untuk kita. Merasakan belas kasihannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah menjadi orang yang merasa saya ini bukan siapa-siapa.
Memang mungkin kita tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Talenta kita mungkin hanya satu, tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang punya 2 talenta apalagi 5 talenta. Tetapi apapun kita punya akses untuk menggerakkan belas kasihan Tuhan. Karena itu, marilah menjadi orang-orang yang saya percaya punya pengalaman mengalami belas kasihan Tuhan itu. Datanglah kepada Tuhan, sebab dalam tanda petik ia mau diganggu. Dan ia tak pernah merasa terganggu dengan keinginan kita, dengan kerinduan kita, dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Yang tanpa kita katakan, Tuhan sebenarnya sudah tahu itu semuanya. Saya pernah ketika kuliah, ada seorang dosen kami men-sharingkan bahwa dia itu sakit flu. Belum zaman corona ya, ketika saya kuliah belum ada corona. Ya, dia sakit flu, dia mau mengajar, tetapi rasanya saya enggak usah mengajar hari ini. Tetapi kok ini materi yang penting, kalau saya lewatkan nanti cari waktunya lagi susah. Lalu dosen saya ini berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Setidaknya kalau tidak disembuhkan total, dalam waktu dia mengajar, ia diberi kekuatan untuk sampai selesai dalam mengajar. Dan ia bersaksi di kelas itu, dia bersaksi bagaimana ia menikmati pertolongan Tuhan. Hari ini saya bisa mengajar di depan kalian. Flu itu tidak lagi mengganggu saya karena pertolongan Tuhan. Lalu sebagai murid yang mahasiswa yang agak nyeleneh, saya itu berkomentar langsung di depan guru saya itu, di depan dosen saya itu. Sakit flu saja kok doa sama Tuhan, saya bilang gitu. Sakit flu saja kok doa sama Tuhan, nanti Tuhan direcoki dengan berbagai macam keluhan. Pusing saja doa sama Tuhan, haus saja nanti doa sama Tuhan. Ngeluh sedikit tentang kakinya terkilir, doa sama Tuhan. Ngerepotin Tuhan saja Bu, saya bilang begitu kepada dosen saya. Saya salah Bapak Ibu sekalian, saya salah. Tuhan itu memberikan perhatian kepada kita pada hal-hal yang paling kecil sekalipun yang kita anggap tidak bermakna, tidak layak untuk kita ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau mempedulikan kita. Ia berbelas kasihan kepada setiap orang yang datang mencari Dia. Dan biarlah belas kasihan Tuhan kita alami. Selanjutnya, ketika tiba waktunya malam dan orang-orang ini dalam kondisi lapar, 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tuhan ingin memberi mereka makan. Meskipun murid-muridnya tidak demikian, tidak terbayang dalam pikiran murid-murid memberi makan 5.000 orang. Tetapi dalam hati Tuhan, kamu harus memberi mereka makan, kata Tuhan. Dan yang hanya ada pada mereka adalah 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini tidak bisa, tidak masuk akal. Tetapi bukankah Tuhan adalah Tuhan yang mampu melipat gandakan, bukan dari hal-hal yang besar yang kita punya, bukan dari hal-hal yang besar yang umatnya punya, tetapi yang ada pada umatnya itu. Kita mengingat ketika Musa meragukan akan panggilan Tuhan akan hidupnya. Ia ragu nanti kalau bangsa Israel bertanya, apa buktinya engkau diutus oleh Tuhan? Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada padamu?
apa yang ada pada tanganmu? Musa menjawab, tongkat Tuhan. Tuhan tidak tanya sesuatu hal yang Musa tidak punya. Tuhan hanya tanya, apa yang ada di tanganmu hai Musa? Tongkat Tuhan. Lalu Tuhan berkata, lemparkan tongkat itu. Tongkat dilempar, berubah menjadi ular. Musa takut melarikan diri. Untung di situ tidak ada Pak Lukas dan Pak Simin, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada Pak Lukas, Pak Simin itu ditombak, langsung dijadikan itu ya. Dijadikan masakan itu ular itu, gitu ya. Tongkat itu berubah jadi ular. Ada pelipat gandaan, bukan tongkatnya yang dilipat gandakan. Yang dilipat gandakan adalah tongkat yang sederhana itu punya kuasa lebih. Bukan karena tongkat itu, tetapi karena Tuhan. Bagaimana bisa membayangkan tongkat itu bisa membuat air sungai Nil menjadi merah darah? Bagaimana membayangkan tongkat yang di tangan Musa itu bisa membelah laut Kolsom, laut Teberau menjadi dua bagian? Bukankah Allah itu melipat gandakan dari apa yang ada di tangan umatnya? Allah tidak cari lebih, apa yang ada padamu. Contoh lain, ketika Elisa bertemu dengan seorang janda, kebetulan suaminya adalah hamba dari Elisa ini dan sudah meninggal dunia. Sang janda ini sedang punya hutang dan saatnya penagih hutang akan datang mengambil dua anak mereka untuk dijadikan budak karena sang janda tidak punya uang untuk membayar. Elisa bertanya, apa yang ada di rumahmu? Sang janda menjawab, sebotol buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa berkata, pinjam tempayan-tempayan dari tetanggamu, kumpulkan tempayan-tempayan, tuang buli-buli itu. Buli-buli itu dituang, minyaknya seperti buli-buli yang kecil itu jadi sumber minyak. Tak habis-habis mengisi tempayan-tempayan itu sampai tempayan yang terakhir penuh, baru buli-buli itu berhenti mengalir. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang melipat gandakan dari apa yang ada pada tangan umatnya. Ketika masa pandemi, seorang jemaat mengalami musibah, ia seorang sopir Grab. Lalu karena ia tidak bisa membayar cicilan, karena ia membayar cicilan lewat hasil usaha Grab itu, beberapa orang berhasil ya dengan usaha driver Grab, ia setirin sendiri mobilnya, ia kredit mobil, ia setirin sendiri. Dan ada beberapa orang yang berhasil sampai lunas, mobil itu menjadi milik pribadi, lalu kerjaan tetap lancar. Tetapi anak Tuhan ini mengalami kerjaan yang sepi sekali di masa pandemi, sehingga ia berkata kepada saya, mobilnya itu harus ditarik kembali oleh dealernya. Saya seorang pendeta dikabari seperti itu, tentu hati saya ikut menggumulkannya. Suatu saat saya berkunjung kembali ke rumah anak Tuhan ini, masih di masa pandemi yang berat di masa-masa lalu itu, di 2 tahun yang lalu itu. Saya lihat ia membuat cetakan-cetakan roti dari alat, dari bahan yang ia beli sendiri. Saya tanya kepada bapak ini, lagi buat apa Pak? Lagi buat cetakan roti Pak. Saya tanya, Pak, apa enggak lebih praktis beli saja cetakan itu? Pak, daripada buat beli cetakan, saya kan punya kemampuan untuk buat cetakan, meskipun ini ya cetakan ala kadarnya. Bisa kok Pak. Oh iya Pak, puji Tuhan. Mau bikin roti? Ya. Bapak Ibu, Bapak ini dan keluarga dipelihara oleh Tuhan karena dari tangannya itu dilipat gandakan. Ia buat cetakan roti sendiri, ia tidak tinggal diam.
Kalau Tuhan bertanya mungkin kepada bapak ini, apa yang ada di tanganmu? Tuhan, aku bisa buat cetakan roti, istriku bisa buat roti. Lakukan itu. Dan Tuhan pelihara keluarga ini sampai sekarang dari apa yang mereka punya dan ada. Seorang teman saya yang lain, jemaat Tuhan, dia bergerak di bisnis pariwisata, menyewakan bus, busnya tentu bukan punya dia adalah agent begitu ya. Dan di masa pandemi pariwisata yang paling terpukul, tidak ada orang rekreasi, tidak ada orang itu akan adakan jalan perjalanan untuk bertamasya, tidak ada. Dalam kondisi seperti itu saya tanya, apa sekarang yang usahamu? Saya berjualan Pak, jualan buka kuliner, bisa pesan antar ya lakukan itu. Dan di akhir masa pandemi sekarang ini pekerjaan pariwisatanya jalan kembali, tetapi sekaligus usaha kulinernya juga tetap jalan. Maka anak Tuhan ini berkata kepada saya, pandemi itu menakutkan kami Pak. Tetapi ketika kami melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami bersyukur kepada Tuhan. Sekarang saya punya 2 pekerjaan dan dua-duanya sumber penghasilan keluarga kami. Pariwisata, kuliner tetap jalan juga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini cara-cara Tuhan? Apa yang ada di tanganmu, Tuhan melipat gandakannya. Apa yang ada di tanganmu, Tuhan uang 100.000 lipat gandakan, Tuhan langsung jadi 1 miliar. Tidak begitulah Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan mau bisa, tetapi tidak seperti itu. Tapi apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang ada di tangan kita, gunakan itu. Karena di sana Tuhan memelihara kehidupan kita sampai sekarang ini. Jangan tinggalkan apa yang ada di dalam tangan kita, tinggal sebagai apa yang ada dalam tangan kita. Gunakan itu, kerjakan itu. Tuhan akan memberkati kehidupan kita semuanya. Kita akan menikmati belas kasihan Tuhan. Yang terakhir, memberi makan 5.000 orang itu ada sebuah masalah, betul. Tidak gampang. Berapa yang harus disediakan? Bagi murid-murid adalah lebih mudah berkata, Tuhan sudah sore. Suruhlah mereka pergi ke desa-desa untuk mencari makan sendiri-sendiri, praktis, solutif, jalan keluar yang terbaik. Tapi Tuhan berkata, tidak demikian. Kamu harus memberi makan mereka. Kenapa Bapak Ibu? Desa-desa di sekitar tempat Tuhan mengadakan pertemuan adalah desa-desa yang juga tidak besar. Sanggupkah desa-desa itu memberi makan mereka, mudahkah mereka mencari makan untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagi murid-murid, suruh mereka pergi, entah mereka dapat makan atau tidak, yang penting kita kan sekarang free Tuhan. Kita ini sekarang tidak keganggu dengan mereka lagi. Kita bisa menjadikan waktu untuk kita bersama, kita saja. Tidak diganggu oleh kebutuhan-kebutuhan mereka. Tetapi kata Tuhan tidak. Kamu harus memberi mereka makan. Dan ini masalah. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah bisa diintimidasi oleh besarnya masalah. Masalah itu hanya bisa mengintimidasi manusia, tetapi tidak pernah bisa mengintimidasi Tuhan. Itulah sebabnya kita berkata, kami ini terbatas, Engkau tak terbatas. Bagi kami mustahil Tuhan, bagi Engkau tidak mustahil. Inilah artinya mujizat. Inilah artinya pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah ketidakmungkinan. Inilah artinya kepedulian Tuhan di
di tengah-tengah kemampuan manusia untuk berpikir, untuk mencari jalan keluar. Inilah kuat kuasa Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu menyediakan mukjizat. Ia sanggup memberikan mukjizat. Bahkan seringkali mukjizatnya adalah ketika masalah itu terasa mengintimidasi kita dan kita menyerah. Di saat itulah Tuhan melihat masalah itu besar, tetapi tidak ada yang lebih besar dari kuat kuasa Allah itu sendiri. Seorang rekan hamba Tuhan yang baru merintis jemaat, jemaatnya belum ada, 30 orang belum ada. Di Pulau Jawa lagi, yang mayoritas tentu adalah umat Muslim yang tidak mudah untuk melakukan penginjilan di sana. Ia sedang merintis sebuah jemaat kecil, lalu di tengah-tengah situasi yang berat, tidak lagi ada uang untuk berbelanja. Hamba Tuhan ini bercerita kepada saya, dalam kondisi seperti itu saya hanya berdoa. Saya hanya bisa berdoa, Pak Denny. Tahu enggak Pak Denny, Tuhan jawab doa saya. Saya tidak segera berani menjawab, tapi ia kemudian berkata, Tuhan jawab saya tepat pada waktunya. Ia bercerita, di lingkungan tempat ia tinggal, tempat ia mendirikan pos PI di rumahnya itu, rumahnya sebagai gereja juga. Ada orang-orang gila, satu orang aja, orang gila, yang tiap kali itu suka melempar-lempar bungkusan di tas kresek ya, di tas plastik itu isinya daun-daun, isinya batu-batu kecil dilempar Bapak Ibu. Dan pendeta ini sudah tahu, itu pasti isinya daun. Itu orang gila, ngumpulin daun dilempar. Seringkali dia juga dilempar ke tempat rumahnya dia, tempat dia tinggal itu. Tetapi pada hari itu orang gila ini melempar seperti biasa bungkusan yang berisi yang tas kresek itu, yang umumnya berisi daun itu. Tapi hari itu ia tergerak untuk membuka apa isinya. Ia tergerak sekali. Pikirannya paling cuma daun. Ketika ia buka itu, ia kaget karena isinya uang. Uang itulah digunakan oleh hamba Tuhan ini untuk belanja. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya di masa-masa sulit. Dan itu tidak hanya sekali. Sang orang gila ini terus melemparkan tiap saat ketika uang sudah menipis, ia lemparkan bungkusan itu lagi. Dan itu selalu isinya uang. Isinya uang. Saya antara percaya dan tidak Bapak Ibu diceritain seperti ini. Antara percaya dan tidak. Tetapi itu yang dia ceritakan kepada saya. Sampai kemudian ketika keluarganya sudah mulai membaik ekonominya, orang gila itu berhenti melempar uang. Yang ia lempar kembali menjadi adalah daun-daun dan kerikil-kerikil kecil. Dan kerikil-kerikil kecil. Saya kemudian mulai percaya karena saya tidak hanya ketemu bapaknya, saya ketemu anaknya dalam sebuah kesempatan. Lalu anaknya ini bercerita kepada saya, Pak Denny, keluarga kami punya pengalaman pemeliharaan Tuhan itu dan tidak masuk akal Pak Denny. Lalu saya jawab, apakah pemeliharaan Tuhan melalui orang gila? Duh, Pak Denny kok tahu? Bapakmu, papahmu pernah cerita kepada aku. Betul Pak Denny, itu ajaib. Tuhan pelihara kami lewat orang gila. Tapi masalahnya, uang itu dari mana tidak tahu. Ngambil di mana tidak tahu. Tapi yang jelas,
keluarga ini dipelihara dengan cara mujizat seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kalau kita tahu bahwa Allah itu adalah tuan rumah yang baik, masakan kita mau berpangku tangan? Masakan kita hanya hidup sekedarnya saja? Kalau Allah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memedulikan jiwa-jiwa, yang menghargai setiap orang tanpa memandang siapa dirinya. Jiwa itu harganya mahal di hadapan Tuhan. Masakan kita juga tidak berbelas kasihan kepada setiap orang yang perlu untuk kita layani dalam kehidupan mereka, agar mereka juga menikmati belas kasihan Tuhan sama seperti kita menikmati belas kasihan Tuhan. Gereja Isa Al-Masih Pontianak tidak boleh menjadi gereja yang biasa-biasa. Saya dan kita semua mau, bukan hanya berharap, tapi mau gereja ini menjadi gereja yang memancarkan belas kasihan Tuhan, kuat kuasa Tuhan, dan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita dan pelayanan kita. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Simpan firman Tuhan, nikmati belas kasihan Tuhan, dan jangan lupa berbelas kasihan jugalah kepada orang-orang lain, agar mereka pun menikmati belas kasihan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.